caranya gitu ya, bukan menjadi FGD, tidak menjadi interview. Nah, kenapa FGD ini juga penting? Ya, nanti akan kita lihat bahwa ada data yang sifatnya kita inginkan kita peroleh itu dalam perspektif kelompok. Ya, dalam perspektif kelompok. Sehingga kemudian kita membutuhkan interview dalam konteks grup atau group interview. Ya. Tapi memang kemudian kalau kita pelajari nanti ada kelebihannya, juga ada kekurangannya. Ya. Nah, kalau yang terstruktur itu biasanya memakai kuesioner. Nah, kuesioner ini secara umum bisa dilakukan secara face-to-face interview. Nah, kalau zaman dulu itu ada survei lewat telepon, ya orang kemudian ditelepon, ya narasumbernya, dan kemudian ditanya lewat telepon. Dulu, zaman dulu. Nah, survei lewat telepon ini kemudian dianggap tidak efektif karena mahal, dan terbatas, sehingga mulai ditinggalkan. Tetapi sekarang dengan munculnya WA gitu ya, kita bisa telepon lewat WA, ada fasilitas internet gratis dan sebagainya. Bisa jadi bahwa survei lewat telepon ini akan menjadi tren baru, terutama di masa-masa pandemi itu ya, ketika teman-teman mempunyai keterbatasan bertemu secara tatap muka dengan respondennya, formannya, maka bisa mengandalkan survei lewat telepon. Ya, ini dulu disebut sebagai telepon survei. Nah, zaman dulu juga sebenarnya yang sering dilakukan dan sekarang pun masih ada, itu lewat penghantaran surat atau self-administered survey atau mail survey. Sampai sekarang juga kita sering mendapatkan penghantaran surat. Suratnya itu bisa print out, ya, kita mengisi form gitu, atau ada yang medianya online, ya, kita disuruh menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan lewat online. Ini kreasi ini, terserah saja. Ini teman-teman nanti bisa mengadopsi kalau memang membutuhkan basic teori untuk interview seperti apa, gitu ya. Nah, tentunya nanti ada hal yang direkomendasikan ya. Ada hal yang dilarang untuk dilakukan atau dihindari ya. Dihindari. Kenapa? Karena kita berinteraksi dengan sesama manusia kan. Berinteraksi dengan sesama manusia. Apa yang masuk dalam do? Gunakan bahasa yang sederhana, singkat, spesifik. Ya, Anda harus melakukan ini. Diupayakan ketika komunikasi, ya, membangun komunikasi dengan orang, itu gunakan bahasa yang sederhana. Ya, termasuk bahasa yang sederhana itu adalah bahasa lokal. Nah, kalau misalnya mereka orang Jawa, mungkin berbahasa Jawa. Ya. Nah, tidak boleh mentang-mentang wawancara harus berbahasa Inggris. Nah, ini kan nanti malah tidak sampai tujuannya. Singkat, karena seringkali orang mempunyai waktu yang terbatas. Spesifik. Nah, ini agar kemudian efektif. Ini adalah beberapa semangat yang harus teman-teman lakukan. Ya, you should do it. Nah, ada juga yang kemudian dikatakan do not, jangan lakukan. Misalnya menggunakan bahasa-bahasa percakapan, komunikasi yang samar, multitafsir. Ini nanti berpotensi multitafsir. Merendahkan diri responden, wah, wis pokoknya dinyek atau dibikin down dulu respondennya. Tidak boleh. Menggunakan kata-kata bias, ini juga tidak boleh.
menggunakan jargon singkatan ini juga tidak boleh. Terus mengulang kata kalimat, nah, ini tidak boleh. Ya. Jadi ada sebuah etika-etika yang kemudian harus dikembangkan, harus diketengahkan, gitu ya, agar kemudian pertanyaan ini sebagai sebuah instrumen penggalian data ini bisa lebih efektif. Sehingga pertanyaan yang baik itu dikatakan ya harus jelas, menggunakan bahasa yang sederhana, tepat, spesifik, memungkinkan untuk dijawab, ya, memungkinkan untuk dijawab untuk segala situasi, tidak membebani memori responden. Nah ini karena pertanyaannya itu yang panjang ya, ada pembukaan kalimat yang panjang itu sehingga orang kehilangan orientasi. Ini jadi pertanyaannya itu apa? Tidak sensitif. Wah, itu sudah misalnya keluarganya itu suami istri berantem tidak rukun, kemudian datang bertanya gitu, tentang indeks kebahagiaan, itu namanya tidak sensitif. Carilah misalnya kesempatan lain, waktu-waktu yang lain. Kita harus mengapresiasi sebenarnya kebutuhan, ya, hak-hak dasar dari responden, ya, sehingga tidak boleh sensitif. Pertanyaan yang baik itu harus relevan dengan respondennya. Misalnya itu respondennya itu misalnya orang, misalnya pengayuh becak gitu ya. Nah pertanyaannya ya kemudian dalam satu hari Anda menghabiskan berapa liter bensin? Ah ini tidak relevan dengan respondennya. Ya, hindari terminologi yang bias karena ini akan membingungkan. Ya. Yang terakhir nanti ada pertanyaan yang disebut sebagai focus group discussion. Nah, jadi focus group ya, discussion itu bisa jadi menjadi instrumen yang baik untuk menjawab permasalahan Anda ya dalam menyediakan data. Nah, terutama jika your research focus on a dynamic of group discussion or real-time response to your topic. Nah, jadi ini fokusnya pada grup yang bisa mengembangkan diskusi secara dinamik. Time ya pada sikap kompleks ya dan berakar pada ya perasaan, feeling, opini, persepsi, dan ini tidak cukup jawabannya itu yes or no. Apa sih contoh FGD itu? Nah misalnya gini, ada survei tentang persepsi mahasiswa saat belajar di masa pandemi. Metodenya kan banyak ya, bisa dengan kuesioner, semi terstruktur, in-depth, ya. Itu satu persatu itu. Kalau metode terstruktur, semi terstruktur, in-depth itu face to face, satu orang dengan satu orang informan atau narasumber. Tetapi kalau grup ini dengan populasi orang, jadi mahasiswa satu angkatan gitu, diwakili 10 orang duduk bersama, kemudian Pak Lukman nanya, gimana menurut kalian kuliah daring ini? Diteruskan oh enggak. Di situ kemudian muncul berbagai opini, pendapat. Sehingga kita bisa menyimpulkan, oh pendapatnya anak-anak itu seperti ini. Ya. Ini fokus group discussion. Tentunya nanti dengan aturan-aturan, teknik-teknik yang baku ya. Tidak boleh jawabannya itu cuma yes no, itu nanti tidak akan memberikan pengetahuan dan pemahaman.
Nah, FGD ini juga bagus jika kemudian misalnya secara alamiah penelitian ini bersifat eksploratory. Dan kita mencoba untuk mendapatkan informasi, ya, seeking information that will help you to uncover new question or future research idea. Jadi sebenarnya banyak hal-hal yang uncover, ya, yang tidak tercover, ya. Tetapi itu menjadi penting. Ini seringkali muncul di FGD sehingga ini bisa menjadi bahan penelitian sebelumnya, ya, setelahnya. Ya. Jadi intinya teman-teman, sekarang Pak Luman sampaikan garis-garis besar metode sosial, ya, terutama interview yang teorinya tentunya di website banyak. Bentar. Apa ya, Pak? Ya. Nah, silahkan itu nanti dilanjutkan belajarnya dengan mengeksplorasi di internet, ya, bahan-bahan bacaan, dan juga di YouTube itu contoh-contohnya juga banyak. Apa itu yang dimaksud dengan wawancara terstruktur, semi terstruktur, ya, in deep, wawancara mendalam, serta FGD. Bagaimana tata kelola pelaksanaan FGD, focus group discussion. Ingat bahwa kita seringkali lemah dengan metode ini sehingga kemudian kita harus mencoba mendalami metode ini lebih serius. Kenapa? Ya karena pada banyak hal nanti kita akan berhadapan pada sisi-sisi sosial. Jadi tidak hanya murni pekerjaan biologi saja, ya. Nah, itu mungkin dari Pak Luman. Ada diskusi dari teman-teman. Tugasnya sekarang adalah belajar mandiri dengan tema interview tadi itu. Oke, kalau Anda ada yang tanyakan, saya akhiri sampai di sini dulu. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.